Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wasyuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin. Saya, saudara saya, orang tua saya mohon ikhlas, orang-orang tua kita ikhlas, guru kita ikhlas, Allah ridho, insyaallah kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita, amin. Kita masuk surga bareng dengan guru-guru kita, amin. Sebab enggak bakal mungkin kita masuk surga sendirian. Makanya beruntung kalau kita masih punya guru, beruntung kita masih punya orang tua yang ngajarin kita ngaji, yang ngajarin kita sembahyang, yang ngajarin kita benar. Judulnya apaan itu? Saya kalau ceramah dikasih kursi duluan perasaan ngapa tua amat ya. Jadi kalau orang ceramah dikasih kursi perasaan tua, begitu pulang dikasih tungken. Bener dah. Guru-guru saya wabil khusus, guru kita yang kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdurrahman Hasyim, mohon ikhlas Kiai. Guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Izzul Muttaqin, guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Rauf, guru kita Al-Mukarram Ustadz Kimat, Al-Mukarram Ustadz Haji Sulaiman, RW kita yang kita muliakan, yang kita hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Hasim, RW 01, guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Mashud, guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Minin, guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Satiri, guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Rahmat, guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Acing Kurnia, guru kita Al-Mukarram Ustadz Mardani. Mohon ikhlas guru-guru saya, orang tua saya, para sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mohon maaf kalau saya tidak sebutin satu-satu, mohon ikhlas. Kenapa saya tidak sebutin? Karena emang enggak ditulisin. Kalau ditulisin saya bacain. Jadi empom-empom saya yang menor-menor, mohon maaf mak, saya suruh ceramah ya, kelihatannya ceramah padahal mah bagaimana aja akal-akalan nyari makan. Makanya kalau mau benar ngundang kiai, kalau mau rame ngundang saya ya, kalau mau benar ngundang kiai, ngundang guru, kalau mau rame sama saya. Sebab kalau saya diundang suruh benar, saya juga lagi bingung benernya di mana ya. Kemarin selesai main para pencari Tuhan jadi Ustadz Ferry, sekarang jadi supir bawa Jioma. Ya, yang Ramadan saya jadi Ustadz Ferry, masih ingat yang saya jadi Ustadz Ferry? Empok masih nonton waktu itu? Ya itu aku. Yang jadi Ucup jadi supirnya Haji Oma, nonton? Yang banyak jalan menuju Roma, yang jadi supir, ya itu aku. Ini terang-terangan aja, jangan keliru, awas kalau mau ngaji undang kiai kita, undang guru kita. Jadi kalau ada saya ceramah harusnya ada ustadznya, saya bagian bengkoknya, kiai bagian lurusinnya ya. Jangan saya ceramah sendirian, ya bengkok terus ntar kalau nggak sempat ngelempengin, kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan kita kumpul, abang-abang saya, empom-empom saya, emak saya, mudah-mudahan sehat panjang umur, amin. Biarin kita nggak punya duit, yang penting sehat. Berapa banyak orang duitnya banyak ya, duitnya banyak, urusannya banyak, ternyata ama ngaji rada nggak sempet karena kebanyakan urusannya. Wabil khusus tadi ada Pak Sekel juga ya, mohon izin Pak Sekel. Pak Lurah ya ada juga, oh iya diwakilin. Nah ini kita ngaji dulu biar kelihatan kayak orang bener. Sebab ada orang yang kelihatannya benar ternyata bukan orang. Berapa banyak mata kita ketipu sama orang-orang yang kelihatannya benar ternyata bukan orang. Kita bayain tuh orang masuk ke rumah kita sopan, kelihatannya benar. Duduk di rumah kita kelihatannya benar, kita kasih minum, kita kasih kopi, kita kasih ongkos. Begitu kita tinggal, motor hilang. Kelihatannya benar ternyata bukan orang.
Sering mata kita ketipu begitu tuh. Hampir nyaris kita semua pernah ketipu. Coba apa? Yang ketipu bisnis, yang ketipu urusan, yang ketipu harta karun. Bener. Ada yang ketipu kentut juga ada, udah. Makanya kenapa kita ketipu? Karena kitanya nggak siap-siap. Ada yang kebangkatan siap masih ketipu juga, berarti emang udah siap-siap ditipu dia. Ini model-model gitu begitu tuh. Makanya kalau dandan biar rapian kata orang tua. Sebab kita nggak mungkin bisa benar kalau nggak ada orang tua kita. Anak yang disebut anak itu karena keluar dari rahim ibunya. Kalau yang keluar dari peralon itu bukan anak, curut namanya. Jadi kita disebut anak karena keluar dari rahim orang. Jadi urusan anak dari emaknya, urusan emak dari emaknya, emaknya dari emaknya, emak-emaknya dari mamanya. Benar itu. Jadi kita nggak bisa keluar sendirian. Makanya anak yang nggak sopan sama orang tuanya, berani ngelawan orang tuanya, nggak bakal berkah sekalipun dia jadi kiai. Jangan ada orang kaya, duitnya banyak, usahanya jalan, tapi sama orang tua pelit, sama orang tua nggak demen, orang tua sakit didiemin, sampai orang tua meninggal kagak dihaulin. Lihat nggak lama juga habis ambak-ambakan rezekinya dimakan sama bininya. Ya coba apa? Berapa banyak kita lebih takut sama bini daripada orang tua kita? Bener. Mau ngasih duit orang tua aja pakai laporan sama bini. Padahal bini tangannya udah kuning, jarinya udah kuning, kakinya udah kuning, lehernya udah kuning. Jeblos di comberan kali dia. Ya. Alhamdulillah guru, terima kasih. Tuh, air putih gede amat botol. Terima kasih, saya jadi ngerasa pengen diajak ngadu cupang. Lah kalau gede banget guru, mana air putih semua lagi. Jadi kayak dukun sembur saya. Saya takutnya begitu datang, Ustadz minta air. Saya kira minta air buat obat, enggak, keran mati katanya gitu. Ya kita ngaji dulu nih. Kenapa saya bilang kita kelihatannya benar padahal belum tentu benar? Haji Akri kelihatannya benar padahal belum tentu. Siapa yang tahu dosa Haji Akri? Dia sama Tuhannya, benar. Siapa yang tahu dosa kita? Kita sama Allah. Orang kita bisa bohongin. Makanya orang yang mulia di mata orang belum tentu di hadapan Allah mulia dia. Haji Akri cakep di mata jamaah, ngeliatin aku sampai gimana gitu. Ya karena aku tahu kenapa kamu liatin aku, karena ada aku di hati kamu. Dan kenapa juga aku getol lihat kamu? Ya karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati-hati no. Rumah nggak dikunci, tak kemalingan. Ya, jadi urusan kita benar karena orang tua kita nyuruh benar. Urusan kita ngaji karena orang tua kita ngaji. Termasuk kita, kenapa kita muludan? Karena orang tua kita muludan. Kenapa kita begini? Karena almarhum almarhumah emak bapak kakek nenek kita lebih senang anak cucunya kumpul begini. Jadi kenapa Haji Akri begini? Bukan karena Haji Akri, karena babanya. Kenapa Haji Akri bisa begini? Karena doa emaknya. Kalau nggak ada emak, nggak ada babanya, lantas Haji Akri anak siapa? Beranak di kardus kali dia. Udah guru, ntar dulu makanan mah ya kayak mau kelar aja. Bukan, kadang-kadang pisang sama saya ngetopan pisang. Udah dulu ada. Itu kan kalau makan jadi keganggu. Akhirnya saya nggak jadi mikirin ceramah, jadi mikirin gue kebagian apa enggak begitu. Udah. Suka pengen cepat selesai kalau dikeluarin makanan, bukan berarti udah pengen kelar nih, kan begitu biasanya. Biasanya kalau di tempat saya kalau udah keluar makanan mau kelar. Nah kalau keluar makanan saya miring-miring aja, ya bagian gue belah mana ntar nih. Soalnya emak saya ngajarinnya begitu. Kalau ngaji kayak tahlil kayak muludan kayak kata emak saya, duduk deket kiai. Kenapanya? Karena lempengan itu makanan banyak. Model lu biarin belum dapat ilmu tapi dapat makanan. Kalau udah ilmunya kagak dapat, makanannya kagak dapat, itu namanya anak tolol. Nggak apa yang diakalin. Makanya saya dari dulu kalau urusan ngaji, emak udah nyuruh duluan. Tahlil aja. Emak udah teriak, babalu ntar malam tahlil tuh. Jangan kemana-mana lu, ngikut. Emang apanya?
gua nggak masak. Jadi saya bisa begini karena bapak saya yang bawanya begini. Nggak ada turunan artis, nggak ada. Mas saya bukan artis, bapak saya bukan artis. Lah kok jadi artis? Ya bagaimana aja, namanya usaha. Udah nggak kuat hidup susah. Ya. Lah emak anaknya 13. Bagaimana nggak berebut kalau makan? Orang Betawi dulu anaknya nggak ada yang 1-2. Baru orang Betawi sekarang yang kebangetan takut. Punya anak 1-2. Mati 1, tinggal 1. Mati lagi 1. Habis, bikin lagi, udah kering. Lah kagak bunyinya pisan. Lah kalau emak saya anaknya 13. Emang emak hebat, bapak hebat. Emak subur, kagak pakai KB. Bapak habis dari Empang nih, gantung kolor di atas pintu, emak lewat bunting lagi. Hebat nggak emak gua? Empok kan suami udah pengen masih miring aja. Enggak dapat katanya, lagi dapat. Lah kapan nyarinya udah dapat duluan. Akhirnya tuh laki kelokur di lokur, bengong ya depan pintu. Baru mau masuk, di luar pak. Lah kagak masuk. Akhirnya tuh lakinya di depan pintu. Empok bikin dosa mulu sama laki. Makanya kebanyakan yang mati duluan di dalam rumah kita itu suami. Cek survei membuktikan rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu itu suami. Ayo abang coba, nggak berasa aja nih kita pelan-pelan lagi pengen dibunuh sama bini. Nah bagaimana kagak mati duluan bang? Kita nggak punya duit tetap bini minta duit. Kagak kerja kita tetap bini minta pagi sore siang malam, lagi nggak megang duit tetap bini minta. Itu bang yang bikin kita cepat mati mah. Bini kan nggak ada berhentinya minta mulu. Termasuk saya ceramah nih, emang buat saya. Buat ini. Kadang-kadang kita kasih duit dihitung belum, kurang nih. Nang pinteran dia kalau urusan duit mah. Ya, bener itu. Nah, siap-siap bang, kita bakal mati duluan. Coba apa? Makanya empok, maaf kata kiai, minta duit jangan sama suami, minta duit sama Allah. Allah lebih kaya dari segalanya. Minta duit sama Allah, jangan minta sama suami. Bagaimana caranya? Suami tidur, deketin kupingnya. Ya Allah, mau belanja nih. Belum dikasih juga, deketin, tempelin. Ya Allah, anak-anak masuk sekolah ngerti ngapa? Melek tuh suami. Kalau belum bangun juga bacain Yasin. Aja belum lompat juga budek berarti lakinya. Kagak ada takutnya pisan. Mohon maaf Pak Bang, mohon maaf saya kalau ceramah bikin orang ketawa, kalau bikin orang bener saya nggak sanggup. Terang-terangan aja. Cuman kalau abang ikhlas ngelihat saya, segitu juga ngaji. Abang ikhlas saja ngelihat saya, segitu juga ngaji. Al ikhlas fi khawatiril a'zam. Kata kiai saya, ikhlas itu masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Kadang-kadang melotot tapi hati burik. Nah, Ustadz ceramah begitu, Ustadz tai gitu. Bayar kagak, ngasih duit kagak, ngatain iya. Itu yang burik artinya begitu tuh. Tapi dah ikhlas saja nggak dapat pahala dari Haji Akri, nggak dapat ilmu dari Haji Akri, tapi dapat pahala ikhlas dari Allah. Ikhlasnya kita bukan ikhlas orang soleh, ikhlasnya kita bukan ikhlas wali, ikhlasnya kita bukan ikhlas orang-orang tua kita. Beda. Ada orang ceramah nggak dibayar, cakep. Kalau gue mau kagak datang, gue budak amat. Ya terang-terangan aja. Mau ngundang syukur, kagak emang yang lain kagak mau apa? Gue obral aja murah. Ya kan saya tahu mau ngundang saya pasti patungan. Iya iyalah. Siapa yang sanggup bayar sendiri? Mendingan nambahin DP mobil. Pasti. Kenapa ada panitia? Karena itu yang ngajakin patungan. Benar. Nah makanya siapa yang benar? Bukan sekarang. Orang yang benar itu yang matinya husnul khatimah, masuk surga dia. Itu orang yang paling benar di hadapan Allah, sekalipun dia jablay. Benar. Jangan abang, jangan minder, jangan nyusahin diri. Abang mabok mulu dulu.
Abang judi mulu dulunya. Ya, gua mau dah, gua neraka aja. Tolol abang. Gandeng nih sama orang tua kita, gandeng kita tawasul. Kenapa kita tahlilan? Di saat orang gak demen sama tahlil, kita ngikut tahlil karena emak bapak kita tahlil. Orang mati dikirimin Fatihah, emang nyampe apa? Kekecilan pertanyaan kayak gitu, basi. Kita pegang handphone, kita WA dari sini ke Surabaya, nyampe nggak? Kita WA dari sini ke Palembang, ke Bandung, nyampe nggak? Itu urusan sinyal. Yakin jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Ayo cek, ayo. Gue biar begini emang gue nggak ngaji apa? Ketawa aja po, biar senang. Saya yakin emang empok nggak kesel punya suami begitu-gitu terus. Dari pertama kawin hitam sampai sekarang hitam terus. Emang dipikir empok senang banget ya? Kagak po, pengen juga punya suami putih. Biarin po suami kita hitam, jangan kesel. Yang penting ujungnya lancip. Ya buat apa ganteng tinggi gagah tapi pudul? Bisa kayak pisau pudul. biarin suami kita hitam. Nggak usah pakai bangun tengah malam doainnya cetek banget, ya Allah putihkanlah suami saya ya Allah. Nggak usah, biarin dia hitam kok. Yang penting ditepak, jangan ngebul. Kalau punya suami ditepak ngebul berarti udah separuh oncom. Irisin cabai terasi bawang, adukin nasi dia. Jadi babnya bab ketawa sama saya. Apa orang yang ketawa bakal ahli neraka? Ish, kan belum tentu. Oh ngaji kok ketawa mulu, neraka itu? Shh, bukan. Surga neraka hak patennya Allah, bukan keputusan MUI, bukan. Abang mabok mulu, mabok mati abang. Apa kata kiai? Neraka ente? Belum tentu. Hak patennya Allah itu hasilnya dari kebaikan kita. Surga apa neraka bukan keputusan MUI. Tanya apa MUI, coba apa? Ya bener, Haji Akri ngelawak mulu, neraka dia. Enggak bang, bukan urusan manusia itu, bukan. Makanya badung aja, ntar juga lama-lama mati dia. Iya, jangan ini nggak mau, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu akhirnya anak nggak bisa bergerak. Dibilang hidup kagak, nempel aja di tembok begitu tuh. Sampai kata bapaknya, tong, lu kan orang bukan cecek. Mohon maaf nih, saya kalau ceramah saya enaknya aja. Nggak penting orang demen apa kagak. Yang penting kan DP udah masuk. Karena itu tadi nggak ada yang berani mastiin, oh Haji Akri sekarang udah ceramah, udah nggak syuting berarti udah alim dia. Itu kata orang. Oh Haji Akri sekarang itu dia nggak syuting, gue tahu tuh sekarang udah banyak jadwal ceramah. Bukan, kenapa saya nggak syuting? Karena nggak diajak. Dulu sama Parto sama Eko diajak, sekarang Eko doang sama Parto, emang suwe dia. Untung aja banyak muludan, gue masih bisa makan. Kalau kagak gue bisa makan temen. Ayo abang, maklumin sebelumnya, tukang ngomong salahnya di omongan. Jadi kalau omong saya nggak sopan, maklumin aja, ikhlasin aja. Emang begitu caranya nyari makan. Kalau begitu caranya ceramah, ini bener amat hidup. Semua juga pengen benar. Ya. Jadi siapa yang paling benar? Nanti yang akhir hayatnya dia meninggal dunia, husnul khotimah. Kumpul sama keluarganya. Sempat berwasiat yang enak-enak, husnul khotimah. Semua orang deman begitu disebut, mudah-mudahan almarhum almarhumah tergolong dari min ahlil khair, nyaut semua khair. Ya, karena itu husnul khatimah. Ada orang mudah-mudahan almarhum almarhumah semasa hidupnya termasuk orang-orang dari golongan min ahlil khair, dia nggak nyaut, dia aja di pojokan. Apa utang gue belum dibayar sama dia? Ya, makanya saya nggak berani bilang, ente kafir. Saya berapa kali abang? Saya ceramah di LP lembaga pemasyarakatan, berapa kali saya ceramah di LP Cipinang, di LP mana tuh, Kerawang, di LP Tangerang, di LP mana tuh, Depok, Bogor. Saya ceramah nggak banyak. Apa saya bilang? Allah adil. Allah adil. Belajar kita keadilan Allah. Apa bang? Adil Allah. Yang di dalam keluar, yang di luar ke dalam. Adil nggak Allah? Ya, yang di dalam bakal keluar, yang di luar pasti ke dalam. Ya pokoknya enaknya itu Pak, bener lah. Kalau di luar dong bagaimana enaknya? Ada yang di luar, ada yang di dalam. Yang enak keluar dari dalam, begitu kan? Ya, orang jangan kepikirin, jangan ketawa aja. Emang ustadznya PA
Yang gue ceramain juga bukan orang bener banget ya kan, ya sama gue hitung PA semua, tapi PA nya pengen benar. Makanya saya nggak berani abang ngatain orang ente kafir, ente musyrik, ente bid'ah, nggak berani anak, nggak berani anak. Saya ngelawak aja, ngomong aja, selesai ngomong orang nggak demen minta maaf, udah kelar, bawa parcel ya kan. Sebab kalau nggak ada parcel bisa jadi fitnah sama bini. Bapak katanya ngaji, iya ngaji, kok pulang jam 3 nggak bawa parcel, ngaji di mana begitu ya kan, ya we, paham nih we, ya kan, ya bukan gue minta, bukan, ini ngepasin omongan bini kira-kira begitu, bukan berarti saya minta parcel, bukan, maaf bere, maaf, bukan berarti saya datang mari minta parcel, bukan, masing-masing udah pada tua biar paham. Kan anak bilang tadi di depan nyari makan, bukan lagi ceramah ya. Demen nggak demen ya dengerin aja, bener nggak bener omongannya ya gimana, emang udah kadang bayar, uang yang sudah masuk tidak bisa diambil lagi, udah duit gua lah. Terus ini terus ya, kuat kira-kira sampai jam 11 kuat, sampai jam 12 kuat, sampai jam 1 kuat, aneh kagak. Emang ada ustadz di sini sampai 2 jam ada? Oh ada, ceramah 2 jam ada. Udah berapa ustadz yang mati? Terus ustadz suruh ceramah terus 2 jam terus, sampai jam berapa? Sampai mampus. Sampai suwe amat ngundang orang sampai akhir hayat. Ya, jangan sampai ngaco, saya nggak ketahuan judulnya, saya pengen lihat dulu. Tema bukan yang tempat kita nyusu itu. Meraih cinta sang nabi. Hah? Meraih cinta sang nabi, menggapai ridho ilahi. Ringan nih judul tapi dalam, sampai saking dalamnya gue nggak paham sih, pakai mikir dulu ya. Saya kalau diajak mikir kelamaan, kalau kiai ngajarnya enak, buka kitab pasal-pasal, tafsirnya oke, kita dengerin tafsirnya, ada balaghahnya, ada mantiknya, ada nahwu sorobnya, ada bayannya, ada kiai. Kalau saya ngajarin begitu orang ketawa, aja akri lagunya kayak kiai aja ya, makanya dipas-pasin. Akri ya tetap akri, yang main ngelaba zaman itu. Mak masih inget ya main ngelaba? Masih inget ya mak? Ya berarti umur udah lumayan. Iya, ada lagu zaman dulu juga begitu. Dulu kalau kita maulid pasti ada setelan lagu itu tuh. Mari oh mari baca sholawat nabi, mari oh. Coba gue tes nih. Emak kalau ingat lagu itu pasti emak juga umurnya udah nyampe ya mak. Kalau yang masih muda-muda lagunya kan Sabian tuh, kayak tadi Aina tuh, man ana atau Sabian tuh yang nyanyinya pakai nutup muka tuh yang gitu, ya jamalu ya jamalu. Kalau lagu-lagu emak saya dulu nggak gitu, yang itu tuh mari oh mari baca sholawat nabi, mari oh mari baca sholawat nabi, agar kita semua dari Nabi Muhammad yang membawa amanat untuk para umat. Marilah lagi mak, lagi aku suka suara kamu. Ayo mak, yang keras mak ya. Mari oh mari agar kita semua dari Nabi Muhammad untuk para umat. Marilah itu lagunya maulid kan, 12 Rabiul Awal jatuh pada Nabi Muhammad
571 pada tahun mohon maaf Kiai, mohon maaf Guru, saya lebih demen emang kalau ngajak ceramah emak-emak. Kalau emak-emak ketawanya lepas dia. Wah. Tapi kalau bapak-bapak ketawanya dicicil, gua gede banget. Nyengir. Gitu. Kayak ngasih tahu, ini baru ganti gigi nih. Nah, kalau ceramahnya emak-emak, kalau jamaahnya emak-emak, saya girang. Sebab emak-emak pasti udah capek. Beranak capek. Ngelahirin anak capek. Bener? Waktu beranak sakit nggak, Pak? Sakit, tapi resep. Ya katanya sakit, itu beranak mulu. Ya. Nah kalau perempuan hamil sakit, mules sakit. Bener? Beranak kadang-kadang mules nggak, Pok? Mules. Kita ngeden yang keluar bukan itu, kita kencengin takut yang ini. Ya capek nggak kira-kira jadi benih? Capek. Kalau abang makin gampang, di masa naro doang pakai cerot tinggal udah. Pernah ngeliat entok berak? Pernah? Agak ngegeng pakai cerot tinggal, agak ngegeng pakai cerot tinggal. Tuh saking gampangnya tuh laki-laki tuh. Agak ngegeng pakai cerot, agak ngegeng pakai cerot. Jika kagak liatin itu mana mencret campur air, jalan aja lagi pakai cerot. Yang capek mah bini, Bang. Makanya saya kalau ceramah, maaf empok kalau ngaji bisa cakep, bajunya cakep, baunya wangi kalau ngaji. Benar? Coba nih, nggak datang aja ke pengajian nih, nggak muludan nih, di rumah aja daster robek dipakai ya, sampai kolor dalaman melintir nih. Makanya abang kalau punya bini demen ngaji, girang harusnya. Jadi cakep, dia dandan sendiri, bajunya banyak, seragamnya banyak, karena rajin. Belum harian, belum mingguan, belum bulanan, belum tahunan. Cakep nggak itu? Ngaji, Pok. Kalau nungguin dari laki mah nggak bakal dibeliin. Terus aja ngaji, mau ngutang aja. Emang dia kagak malu apa? Bininya banyak hutang. Ntar gue juga bayarin. Kalau emang kredit tagih kira-kira bikin kesel, Pok tagih aja sama suami saya. Udah capek nagih sama saya mah. Udah tuh lakinya. Bener. Coba kalau bapak-bapak jarang ngaji, beda. Baju kokonya atuh, itu juga. Yang diganti cuman kancing doang, ada merah, ada kuning, ada biru, ada peniti. Nah, saya kalau ceramah demenan sama emak-emak, empok-empok, karena saya takut udah capek ngurusin suami, capek ngurusin anak, capek. Kadang-kadang masakin suami minta makan dimasakin, begitu udah masak enggak dimakan. Dia pergi nongkrong kagak balik. Bener, Pak? Apa enggak pegal punya suami begitu? Udah kagak putih-putih dari masih nikah pertama. Sampai anak udah serenteng, sampai anak mah putih, bapaknya tetap buluk aja. Emang nggak capek jadi bini? Capek. Belum lagi membuntingin anak, emang capek. Bener-bener capek, kok. Dia ngeden sekencang-kencangnya. Sampai kadang-kadang mata nggak ada hitamnya, putih. Kadang-kadang kekencengan ngeden, bayi belum keluar yang kuning nyusul. Lah kalau dua-duanya bayi namanya kembar siam. Kalau yang satu bayi yang satu kuning itu disebut kembar tokai, kata dokter tuh. Jadi yang bayi urusin mandiin, yang tokai mah jangan dicuci, murag. Pemain nado saking keselnya tabok rebana, dung. Ustadznya bego. Tapi yang bego dia demen, Bang. Tuh orang tuh kalau udah cocok tuh nggak mikir dia pinter apa kagak, tapi kalau udah resep jangan liatin gua rebahan aja tabu, dung. Cuman dia nggak kata doang, anjing. Ya, ikhlas aja, ikhlas, belajar ikhlas udah cakep, biarin. Ustadz juga macam-macam, surga juga macam-macam. Iya, surga juga macam-macam, ada tingkatannya. Abang balik, abang, yuk gini deh, biar ada pasnya nih. Kenapa kita muludan?
Yuk belajar muliakan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita muludan? Muliakan orang-orang suci yang sudah disucikan oleh Allah. Kenapa kita berselawat? Karena ngikutin Allah. Allah aja berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Tuh, puji orang-orang yang sudah dipuji oleh Allah. Jangan pernah dibanding-bandingin. Kelihatan nggak ngajinya. Kalau Nabi dibandingin sama buah-buah, ya nggak cocok lah. Buah-buahnya abang sama buah apa saya dibandingin, nggak nerima kita. Buah-buahnya abang hitam, ya, atau bapak saya dah yang hitam dah. Bapak saya hitam, nah buah-buahnya abang lebih hitam. Kira-kira nerima nggak kira-kira? Buah-buah sama buah-buah aja dibandingin nggak pas. Nah itu makanya nggak ngajinya kelihatan, ya. Orang kelihatan abang, pejabat ini kelihatan dah. Begitu dia masuk TV aja pakai peci nasional, pakai dasi. Kelihatan nggak ngajinya gampang. Begitu dia ngucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa matulai? Kelihatan ngaji nggak tuh? Nah, mendingan gua biar pelawak juga masih gua pas-pasin pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ada, maaf, di TV. Cakep banget udah pakaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa matulai? Benar. Berapa banyak orang yang kepleset omongan gara-gara ketahuan emang ngajinya kagak. Nah, makanya kita biar begini-begini ngaji. Ini yang bikin besok masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Sering kita aminin doa, irfa'lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ujungnya ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Terserah sama yang lain, kagak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita masuk surga, nggak bareng presiden, nggak apa-apa. Asal bareng sama emak bapak kita. Sebab semasa kita hidup di dunia susah senang sama bapak, pengennya tega kita masuk surga bareng sama pejabat. Mendingan kita masuk surga bareng sama emak bapak kita. Makanya kebanyakan orang-orang kita belain, tapi emak bapak kita bela, nggak belain. Meninggal kita tinggal pergi, berapa banyak bandanya kita habisin, berapa banyak sekarang kontrakannya kita akuin, berapa banyak sekarang rumahnya kita suratin. Ayo mau maulid tinggi-tinggi ngikutin Rasulullah, nggak bakal sanggup abang, nggak bakal sanggup kita ngikutin Rasulullah. Enggak, dari mana ngikutinnya? Ikutin bapak kita, ikutin guru kita, ikutin kiai kita, baru sadar dia nyampe ke sono. Bener itu? Nggak bisa kita sendirian. Dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabiin, guru kita, orang tua kita, kiai kita, termasuk tabiin tempat kita ngaji. Benar itu. Jadi gak bakal sanggup abang. Sebab Rasulullah pikirannya dipelihara oleh Allah. Rasulullah dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril atas izin Allah. Rasulullah tidak akan bicara selain wahyu dari Allah. Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki akhlaknya dipelihara oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya bang, bener. Nggak sanggup kita. Mulut kita aja ya. Boro-boro kita ngomong apa yang diomongin orang tua kita, apa yang diomongin sama guru kita, kita ikutin boro-boro abang. Orang tua saya udah ngomong, lu ikutin bekas telapak kaki gua, nggak bakal lapar, kata engkong saya. Kiai, kemana engkong kita? Tahlilan, pengajian, muludan, manakiban, wiridan, pengajian, ikutin bekas telapak kaki orang tua kita. Lapar nggak kira-kira? Nggak bakal. Ngikut tahlil aja malam ada nasi goreng. Hah, bener? Nungguin orang lagi ngaji kita makan nggak kira-kira? Ada nasi uduk semur jengkol nggak kira-kira? Ada tuh, ngikutin bekas telapak kaki orang tua aja kita nggak mau ikutin. Bagaimana kita mau jadi orang, abang? Maaf ini, kalau dulu kenapa kita hidup susah terus, belangsak terus? Kita nggak pernah mengaminkan orang tua yang berdoa buat kita. Mata air bagus, abang. Mata airnya bagus, turun tuh mata air ke bawah, mulai ngacak dia. Ada yang kecomberan, ada yang kesolokan, ada yang kemana-mana, ngacak itu air. Hasil akhirnya bakal kumpul di muara. Ayo abang, makanya satu keluarga enggak A semua. Ada yang baik, ada yang bangor, ada yang baik, ya benar.
batang satu keluarga, ada yang kelihatannya benar, tapi sama urusan banda paling doyan. Ada yang begitu bang. Susah kita, kadang-kadang kita lebih akur sama orang lain daripada akur sama saudara. Makanya siapa orang minum dulu dah, siapa orang yang pengen minumlah. Habis gua ngomong macet rokanya. Maafin bang, maafin abang. Ini udah bosan belum? Terus pak, terus. Emak masih demen, emak. Kuat ini beneran. Kalau enggak saya mah ngabisin aja. Ya, son oke banget son nih, cakep nih. Ya kan, buang angin aja, cus, kedengeran. Iya, ngasih air putih pakai teriak biasa aja, Pak. Enggak, di mana-mana kalau orang ngaji itu ada air putih, ada kue. Ini kan air doang. Iya, kuenya di bawah. Kan nggak enak gue nyomotnya. Jadi seolah-olah penceramah meminum aja, nggak usah pakai makan gitu. Biarin, emang begitu adatnya. Bukannya minta, bukan minta. Namanya ada tamu biar paham. Nah, kalau dikasih air doang jadi kayak dukun sembur. Kayak dijampe sama baba ya, entar dijampein sama baba ya, pegang kedebong keraras, abong kagak waras. Buh. Itu emak saya tuh kalau ada anak kecil nangis itu, malam nggak bisa tidur, dibawa ke emak saya, bikinin tuh kedebong keraras, sembur. Alhamdulillah basah. Bagaimana mau tidur bocah basah? Nah abang, ya ujungnya yang bakal ketemu itu meraih cinta sang Nabi. Bagaimana caranya? Begini, ngaji nggak bakal ketemu anak soleh kalau nggak pernah kumpul di pengajian, nggak bakal bisa ngeraih cinta kalau nggak pernah kumpul bareng dengan orang tua, sama kiai, sama guru, muludan. Ini disebut meraih, itu pengen dapat, maksudnya begitu, pengen dapat nih. Di mana kita kumpulnya? Ini nih warasatul anbiya, siapa? Kiai. Makanya adik-adikku yang main robana tahu bok yang kencang. Oh, kelihatan biasa aja, nggak ada perkembangan apa-apa. Entar ente punya anak bisa jadi ulama besar. Emaknya muludan, bapaknya muludan. Kok emaknya biasa aja, besok cucunya jadi kiai besar. Oh, emak bapaknya muludan biasa aja, males-malesan, tapi dia datang. Ih, apa gunanya muludan, santai aja. Besok ternyata anaknya jadi pejabat yang akhlaknya akhlakul karimah. Karena ada syafaatnya Rasulullah. Karena ada syafaatnya Rasul. Haji Akri katanya ceramah muludan. Bisanya apa dia? Empok belum lihat, ntar umur saya 70. Pasti tua. Sapahnya mau ngundang aki-aki budeg. Udah capek nih. Bukan, kalau saya kelamaan nggak ketemu, ntar maleman mana perut udah bunyi, bak. Di mana meraih cinta sang Nabi? Di sini. Nggak ada di karaoke, nggak ada. Di tempat karaoke nggak ada, di tempat panggung hiburan nggak ada. Meraih cinta Nabi di taklim, di majelis ilmu, muludan, manakiban, wiridan, hijiban. Itu teknis para orang-orang soleh ngerayu Allah. Makanya orang tua kita pasti punya wiridan, pasti punya tahlilan orang tua kita. Makanya saya sebelum jadi pelawak udah belajar mimpin tahlil. Belum jadi pelawak udah belajar mimpin tahlil. Bisa banget saya sampai apal Yasin. Pelawak belum ada yang apal waktu itu. Sekarang mah Parto Eko belum kayaknya dah. Orang nggak pernah diundang ceramah sih mulu dah. Nggak pernah baca rawi dulu ya kan. Haji Akri udah diajarin. Termasuk tahlil udah lancar saya. Jangan katanya yang mati, yang hidup saya kirimin. Boleh. Termasuk kita ngirimin ruh kita juga boleh. Ngapa ruh orang kita kirimin, ruh kita nggak dikirimin? Emang kita nggak punya? Kirimin ruh kita. Summa ila ruhi fi jasadi. Kirimin ruh kita, siapa sebut nama kita, patehain. Jangan diseksa mulu ruh, diajak nggak semenggak terus, kirimin, usap dada. Benar? Boleh. Jangan katanya yang mati, yang hidup kirimin masih boleh. Cuman kalau ke yang hidup, ila hadrati umi saya lagi kurang sehat tuh, wa ala kulli niyatin syifa, boleh, bukan yang mati doang. Termasuk empok selama laki nggak pulang-pulang, kirimin Fatihah. Boleh. Emang apa sih? Tanya apa coba dah kalau omongan saya disalahin?
Saya kan ngajinya sama kiai, demi Allah saya belum pernah ngaji sama yang subur, belum. Atau Kangjeng Dimas, belum pernah. Saya ngaji sama kiai sama, bapak saya juga kiai, ngajar ini bener sama anak, cuman sayanya yang rada PA. Iya sampai sekarang abang, kalau saya ngikutin orang tua saya ngomong udah kurang. Ayatnya di akhir hayatnya cuma dia bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pikirin nggak butuh orang, kita cuman kita sama Allah, kelar udah. Nyampe jemputan Allah selesai, enggak ngerintih, enggak ngorok. Artinya kalau udah siap cakep bener abang. Yang ngeri kan, ya mana saya bilang tadi, bagaimana pengen begitu, begini mulu dan pengajian ramein, ntar ujungnya kalau kita ngatur hidup kita capek, kata engkong saya. Tapi kalau Allah yang ngatur kita, kita nggak bakal capek. Mau kaya, mau duit, mau mobil, mau rumah, Allah yang ngatur, nggak capek kita bang. Yang bikin capek kita nyari sendiri, nggak pernah minta sama Allah. Saya jadi pelawak, cita-cita enggak, pulang mondok. Dan saya hitung ternyata pelawak yang keluaran ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah nggak ada. Kalaupun ada nggak banyak. Allah adil kak. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Kita belum tahu bang, kapan kelebihan itu nongol. Patrio nggak jalan, selesai. Undangan panggung ceramah, maaf nih, bukan wujud, bukan takabur, maaf abang. Undangan permintaan ceramah kalau saya mau penuhin tiap hari penuh. Sebab orang butuhnya rame. Kalau saya mau ikutin undangan ceramah penuh, karena permintaan makin banyak, otomatis harga jadi makin tinggi. Begitulah kalian nyari makan ya. Iya, jangan kita nyari duit kata orang tua. Kalau kita nyari duit belum hebat, tapi duit biar nyari kita baru hebat. Hayu, kalau kita nyari duit capek nggak? Yang santai itu duit nyari kita, aman nggak itu? Ya kayak begini nih, belum ngomong DP udah masuk. Yang dia tahu kalau nggak di DP nggak datang, emang ustadz setan kali ya. Ya nggak begitu juga, artinya supaya apa? Teratur, supaya rapi. Jangan iya nggak datang. Saya enggak, beresin dulu di depan, faktubuh, catat urusan, catat faktubuh, catat, DP-in kalau memang itu urusan. Kan pengajian begini bukan duit kita, duit jamaah, ngapain disimpan-simpan? Bener, DP-in panjerin, jangan diteng-teng-teng, terakhirnya kepake buat bayar cicilan motor, nambahin lagi udah susah. Yang bikin susah siapa? Kita juga. Orang datang ngasih duit, ada hak orang kasih, begitu dong. Kenapa mulu dan gak pernah gagal? Karena ada proposal, karena ada panitia. Makanya kenapa kalau saya ceramah nggak ada jamaah, cuman panitia doang 3, saya tetap ceramah. Karena emang urusan di panitia adanya. Acara banyak orang, nggak ada panitianya, yang mau bayar siapa? Akal gue pakai biar ilmu gue kagak. Balik lagi, menggapai ridho Allah, kelar. Ridho Allah, syafaat Rasulullah, dapat kita hidup cakep. Dari mana itu dapatnya? Dari ikhlasnya orang-orang tua kita. Ayo abang buktiin. Lillah, karena Allah. Nih empok nih ngelihat saya lillah, abang ngelihat saya lillah. Nggak ada dendam, nggak ada paksaan, nggak ada gedeg, nggak ada benci. Lillah, plong aja. Lu juga ketawain, enak gue dengerin, ada yang masuk keterima. Mudah-mudahan gue terimain. Adekku sayang, adek. Ayo besok mau jadi penceramah terkenal nggak? Dengerin dulu Bang Haji Akli suka dengerin penceramah tuh, zaman Habib Bedros, zaman kiai-kiai dulu saya ngikut tuh. Itu bebaliknya cepet bener itu. Habib masih ada, Haji Akli udah naik. Dari mana dapatnya? Bukan bisanya Haji Akli. Ayo adekku sayang, jangan berisik ya, dadah ya, ntar kamu jadi kiai besar, amin. Ntar kamu jadi orang alim, amin. Ya sayang, ntar kamu pinter baca rawinya, amin ya. Liatin Bang Haji Akli, liatin begitu. Ngerti nggak ngerti, liatin aja. Itu namanya penghormatan. Ya nggak ngerti kok nyengir aja, emang dia paham? Penghormatan. Anak kecil aja tahu bagaimana orang tua lagi nyari makan. Kalau gua kata lagi ceramah, kebangatan bener lagi. Ya, mana lillah karena Allah. Contoh orang yang lillah, abang empong liatin saya, ada yang maksa nggak? Ada yang nyuruh nggak? Ada yang bayar nggak? Berarti lillah. Empok duduk di sini, empok ikutin tadi adik-adik kita baca rawi, main hadroh, ada qori, ada doa, ya Pak. Wafillah namanya, jalan Allah, urusannya Allah. Kalau udah lillah karena Allah, wafillah di jalan Allah, apa yang kita dapat? Baru ridhonya Allah. Hidup dua, kalau udah dapat syafaat Rasulullah sama ridho Allah, kelar udah.
barokah sama orang tua, aman abang, biar kita kaya, duit banyak, orang tua gedeg. Bapak nggak resep, habis ambak-ambakan, coba apa? Habis kok. Berapa banyak kita punya duit, kita boleh capek-capek nyari, orang kita bagi, entah orang tua kita tinggal, habis. Makanya abang kalau kira-kira kita usaha nggak maju-maju, mau kerja susah bener, balik ke kuburan mendingan. Balik ke kuburan, bacain apa kayak orang tua. Kali semasa kita hidup kita dikasih makan, dikasih senang, begitu orang tua masih hidup nggak pernah kita beliin pakaian, nggak pernah kita bagi duit, nggak pernah kita kasih senang. Meninggal orang tua kita, sampai meninggal kita masih pelit juga, ngajiin kagak mau, kirimin Fatihah nggak mau, bacain Yasin dianggap bid'ah, kagak bakal berkah. Saya biar jadi pelawak ngaji abang. Kalau pusing ke kuburan orang tua, baca Salamun qalam rabbir rahim, salamun qalam rabbir rahim, salamun qalam rabbir rahim. 31 kali nangis kita sama orang tua. Oh kok di kuburan nangis? Yang gua nangisin kuburan baba gua. Begitu dong. Kecuali kita nangis di bawah pohon, no. Woi, pisang saya udah siapin, apel telur saya udah siapin, ancak namanya, sajen namanya, nggak bakal berkah. Tangisin kuburan orang tua. Sekalipun dia udah tulang belulang, orangnya udah nggak ada, tapi doanya masih ngegantung di awang-awang. Kenapa belum jatuh? Ketika kita belum ngadang, kita belum minta. Doa orang tua udah cakep, Allahumma ja'al auladana aliman wa muta'alliman wa fatinan wa zakiyah. Dia pengen anak-anaknya jadi orang pintar, jadi orang alim. Kenapa kok anaknya belum alim-alim? Ambil wudhu, bangun malam, ya Allah, kabulkan doa orang tua saya buat saya ya Allah. Karena secakep-cakepnya kita masih cakepan bapak kita. Sekalipun saya jadi ustadz diundang kemana-mana, masih cakepan bapak saya. Bapak saya kalau suruh baca doa dia geser mic. Saya tanya, Pak, kok digeser mic? Pegang dong, kan yang di belakang nggak kedengeran. Jangan ngajarin gue loh. Dengar itu di kuping, bukan di mic. Pengen denger, duduk deket gue. Cakep nggak itu? Orang sekarang mau ngomong nyari mic kayak saya nih. Begitu sound gak bagus, aduh gue males, soundnya gak bagus, suara gue sakit. Orang tua dulu bang dikasih mic nih, almarhum bapak saya digeser. Baca doa, adabnya yang cakep, tawaduknya yang hebat, kita baru bisa. Itu saya kalau membandingin sama orang tua kita nggak bakal sanggup kita duluin surga orang tua kita, ngekor di belakang. Makanya kenapa kita tawasul nyambung-nyambung, tawasul rantai. Ada bocoran dari kiai, besok kita berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, kejeblos kita karena rajin tawasul. Apa kata bapak? Pegang rantainya, barang lagi jalan, kepleset lagi, pegang. Itu namanya tawasul. Makanya sebelum jadi pelawak udah belajar mimpin tawasul. Ila hadrati khususan abina bapak haji ini bin bapak haji itu, bapak haji itu bin bapak haji ono, bapak haji yang ono bin bapak haji yang itu, bapak haji yang itu bin bapak haji yang ini yang itu yang ono yang ini. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan ummi yang ini nih binti ummi yang itu, ummi yang itu binti ummi yang ono yang ini nih binti yang ini yang itu binti yang itu yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Boleh kan latihan biar lancar. Kalau ngaji sama saya semua boleh sama saya mah. Makanya nggak jadi kiai saya. Ya. Wa ila hadrati khususan abina bapak haji ini bin bapak haji itu, bapak haji itu tuh yang kuburannya di depan musola, bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini yang kuburannya di belakang masjid, bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya udah kealingan tembok. Bapak haji yang ini, bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih, yang belah sini nih, yang kuburannya udah ketiban triplek. Yang ini, yang itu, yang ono, yang belah sono. Al-Fatihah. Latihan boleh supaya lancar. Bisa karena biasa. Orang bisa doang nggak biasa, tetap ngeged, gugup. Makanya adik-adikku sayang, biasain, ntar bisa. Ada di tempat saya orang kirim Fatihah lama bener. Wa ila, wa ila, wa ila. Yang punya rumah marah, yang meninggal wa ana. Ngapain yang dikirimin wa ila? Karena geged gugup. Makanya abang bener, ayo anak-anak muda, di saat orang gak demen tahlil, kita hidupin tahlil. Si mati sudah selesai, tapi si hidup yang banyak punya tugas buat si mati. Begitu dong.
Orang mati udah selesai. Model-model orang kita mati selesai, kecuali kiai orang soleh tuh syahid itu masih hidup, dia dikasih rezeki lagi sama Allah. Ya kayak model kita memang bapak kita preman, ya matinya busuk beneran kali ya. Kirimin siapa yang bisa nyenangin yang busuk? Si hidup tuh. Saya kalau kemauan serius jadi kayak kiai beneran, awas po, bohong. Yang benar cuman Sadaqallahul azim, maha benar cuman Allah. Tukang ngomong salahnya di omongan. Berapa banyak tukang ngomong akhirnya urusan dengan kepolisian. Bener itu. Makanya emak girangin aja dah, girangin aja, jangan pusing-pusing, girangin aja. Waktunya ngaji, waktunya nyanyi boleh asal di pengajian. Emang boleh orang Islam nyanyi? Boleh. Kata kiai saya punya kiai yang serba boleh, enaknya po. Iya, boleh. Main judi boleh, ntar juga mampus lu, kelar. Boleh di depan, tapi ujungnya ya kalau kira-kira berani ama mati, berhenti dong ya. Orang Islam boleh nyanyi, boleh asal nyanyian yang ngajak ibadah. Nyanyian di pengajian beda sama nyanyian yang ada di tempat karaoke. Makanya saya bilang jalan menuju surga ya ini, kumpul depan karaoke. Ada nggak di depan pintu karaoke kita? Mari sama-sama sebelum kita masuk ke depan pintu karaoke, ala haziniyah. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Di mana cakepnya? Begitu kalau kita mau megang lagu, mari sama-sama sebelum kita nyanyi kita kirim Fatihah buat orang-orang tua kita. Summa ila ruhi ma'ijabin ma'iji ma'ijabin ma'iji. Ada nggak begitu? Sampai ada nggak kita kirimin penyanyi terkenal? Mari sama-sama sebelum kita nyanyi kita kirimin arwah buat para penyanyi yang sudah meninggal mendahului kita. Ada nggak? Tapi kalau kita ngikut ngaji sama orang tua, kebagian. Sakit aja diumumin, mohon maaf Bang Haji Salim nggak sempat hadir di pengajian karena kakinya ketiban ketel. Bu Haji Aisyah juga nggak sempat hadir karena memang kemarin lagi nyuci. Alhamdulillah cuciannya selesai, tapi dia kanyut di kali. Sakit aja diumumin, tuh hebatnya pengajian. Makanya jalan menuju surga ya ini. Jadi kalau orang yang nggak paham maulid, nggak maulid dia. Orang yang punya duit dipakai maulid, duitnya berkah. Yang punya tenda aja dipakai maulid, berkah. Yang punya kamera dipakai maulid, berkah. Asal jangan dipiralin aja yang jelek-jelek. Ini yang bikin kagak berkah nih, ustadz ceramah yang jelek diangkat, sengketa akhirnya tuh kan. Makanya gua kalau yang jelek-jelek ditayangin besok gua sumpahin. Iya bener, sumpahin gua biar bininya miring sebelah. Kan susah dia tuh, iya kan, susah dia tuh, nggak bisa diem dia peluknya. Begitu dia mau ciuman juga anjel pakai kaleng susu, iya kena dah sumpah gua dah. Jangan, yang baik-baik aja. Sebab jalan menuju surga itu kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan jalan menuju surga itu adalah kebaikan. Dah ibu, udah malam, udah capek ya? Dah meraih cinta sang Nabi, menggapai ridho Allah di mana? Di pengajian. Acara kayak gini rame, yang punya sonnya dipakai ngaji ibadah. Coba apa? Kumpul begini, ada Fatihah, barokah, kebahagiaan, ada syafaat dari kita, selawat dapat syafaat. Coba kalau panggil biduan son, ada nggak pakai selawatan? Nah, iya nggak? Makanya cakep abang, kalau bisa lempangan pengajian diskon. Ya iyalah, ya kan, biar son kita juga berkah begitu, nggak ada hambatan. Kenapa ada acara son yang jepret, son lagi nyetrum? Iya karena sodakonya kurang. Iya akhirnya kebakar, mixernya kebakar, tekor 20 juta. Ya coba kalau dia nambahin gue 2 juta. Ya dah, emakku sayang, saudaraku ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya mak ya. Ntar ada doa, jangan kemalaman. Mak juga besok mau les piano kan pagi. Ya iya mak. Dah yang kira-kira empuk-empuk aja, ringan-ringan aja, pegang tasbih la ilaha illallah. Itu modal kita ke surga. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Duit kita punya miliaran nggak bakal cukup. Rumah kita mewah, kontrakan kita banyak, nggak cukup. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul.